Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Arif Liana, pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 untuk materi pertemuan 3 membahas terkait operator dan ekspresi pada bahasa C++. Oke, kita lihat dulu pengertian-pengertiannya. Untuk operan dan operator itu apa? Operan adalah nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Maksudnya apa? Kita lihat nilai asal, ya, seperti pada gambar ini. Operan ini angka-angka yang ditunjukkan seperti ini, nilai-nilai asal ya. Ini adalah operan yang digunakan dalam proses operasi. Sedangkan operator adalah simbol-simbolnya yang digunakan untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti menjumlahkan dua buah nilai, memberikan nilai ke suatu variabel, membandingkan, dan lain sebagainya. Sedangkan itu ekspresi atau ungkapan adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Ya, jadi dalam gambar ini kita lihat perbedaan-perbedaannya, mana yang operan, mana yang operator, dan mana yang ekspresi ya. Operan ini adalah nilai-nilai asalnya, sedangkan operator itu adalah simbol-simbol yang untuk melakukan proses operasinya, sedangkan ekspresi adalah bentuknya ya, yang menghasilkan nilai prosesnya ya. Oke, untuk kategori operator itu sendiri ada banyak ya, ada beberapa yang bisa kita ketahui adalah ada operator penugasan, operator aritmatika, operator bitwise, operator hubungan, operator logika, operator alamat, operator koma, dan operator gabungan. Ya, untuk keseluruhan operator-operator ini penjelasannya bisa kita baca-baca di materi yang sudah di-share. Adapun yang akan saya bahas di sini mungkin sedikit saja yang sering dipakai, yaitu ada aritmatika ya. Ya, ini operator penugasan ya, dengan simbol dengan tanda sama dengan ya, simbolnya seperti ini. Itu bisa dibaca. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit tentang operator aritmatika. Oke, operator aritmatika ini ada beberapa simbolnya. Simbol seperti bintang ini adalah artinya perkalian. Simbol tanda slash ini adalah pembagian. Tanda persen ini adalah modulus atau sisa pembagi. Tanda tambah ini adalah penambahan untuk proses penambahan. Tanda minus ini adalah untuk proses pengurangan ya. Itu operator di aritmatika. Nah, ini ada operator aritmatika juga yang kategorinya unary. Kalau tadi adalah binary, ini ada unary. Nah, untuk unary ini disebut dengan tanda plus, ini tanda minus. Yang ini tanda plus 2 ini adalah increment, dan minus-minus ini adalah decrement. Fungsi-fungsi ini akan kita bahas nanti di pemrograman-pemrograman ya, agar lebih jelas. Nah, ini contoh urutan tata cara pelaksanaan operator aritmatik ya. Jadi dalam menuliskan operator aritmatika di dalam proses perhitungan itu ada urut-urutannya atau level-levelnya. Operator dengan tanda buka kurung atau tutup kurung ini adalah yang akan jika dalam suatu operator operasi aritmatika menemui tanda seperti ini, operator seperti ini, berarti ini yang akan dievaluasi pertama kali. Kemudian jika di dalam proses atau kita sebut dengan kalang ya, tanda buka kurung atau tutup kurung ini, jika di dalam tanda kalang ini ada kalang lagi, yang paling dalam itu yang akan lebih dievaluasi lagi. Jadi kurung di dalam kurung gitu ya. Nah, terus kemudian ada level berikutnya adalah operator perkalian, pembagian, dan sisa atau modulus ya. Dan ini jika ada beberapa yang selevel akan dievaluasi dari kiri ke kanannya. Ini tingkatan-tingkatannya, urut-urutannya. Kemudian ada berikutnya level terakhir adalah tanda plus dan atau minus. Ini yang akan dievaluasi terakhir. Contohnya seperti ini, operasi aritmatik seperti ini. Z sama dengan PR modulus Q plus W bagi Q X minus Y. Kalau kita jabarkan seperti berikut, Z sama dengan P dikali R di sisa bagi Q ditambah W dibagi X dan dikurang Y. Nah, urutannya seperti ini ya. Kita lihat dulu dari operator-operator ini mana yang di proses pertama. Yang di proses pertama adalah kita lihat di sini tidak ada tanda kurung. Jadi yang masuk ke level kedua yang tanda operator ini ya. Kita lihat di sini pertama adalah tanda perkalian ya, nomor 1, proses nomor 1.
Setelah ini diproses, P dikali R, kemudian berikut adalah kita modulus, ya. Modulus, karena ini selevel ya, yang dilihat dari kiri ke kanan dulu. Karena ini berhubung dengan paling kirinya, dibanding tanda bagi, maka ini dulu, ya. Jadi P kali R, kemudian dimodulus hasil dari P kali R ini, dimodulus dengan Q, ya. Proses ketiga lengkap ke sini dulu, proses pembagian, ya. W dibagi X. Setelah ini ketemu, maka berikut adalah dilakukan proses tambah dulu antara ini hasil ini tadi ditambah dengan hasil yang ini. Setelah itu selesai baru dikurang hasilnya terakhir ini Z, ya mungkin itu nanti bisa kita coba dengan coret-coretan. Oke, kita coba aja ya sekarang. Misal contoh ada pernyataan seperti berikut, X sama dengan, ada proses aritmatik seperti berikut, 8 ditambah 4 dikali 2 dibagi 4. Oke, biar lebih jelas saya kasih spasi. Oke, berapakah hasil X ini? Kalau kita ikuti dari proses aritmatika, urutan-urutannya, pertama kita lihat di sini ada tanda plus kali bagi. Di antara leveling itu, yang pertama diproses adalah yang tanda perkaliannya dulu ya. Nih, oke. Berarti di sini kita tulis dulu 8, proses belum diproses ya, proses ini. Nah, ini kita proses 4 kali 2, 8 hasilnya. Kemudian dibagi 4. Oke. Berikutnya, antara plus dan bagi, yang akan diproses duluan adalah yang bagi dulu ya, karena di level aritmatik seperti itu. Sehingga ini menjadi 8 ditambah 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. Nah, maka berikutnya adalah hasilnya 8 ditambah 2 adalah 10. Oke, jadi proses aritmatik seperti ini, 8 ditambah 4 dikali 2 dibagi 4 menghasilkan nilai 10. Ini bisa kita buktikan dalam suatu pemrograman ya. Kita coba buat programnya. Oke. Ya, kita coba dalam programnya seperti berikut. Kita buat dulu library header-nya di C++. Seperti biasa, standarnya menggunakan IOStream dan John.io. Kita deklarasikan dulu variabel dan tipe datanya. Contohnya kita seperti tadi, kita menggunakan proses tipe data integer untuk variabel X. Berikutnya kita tulis cetak layar dengan presentasi out prosesnya tadi apa, ekspresinya ya, X tanda kutip dulu, jangan lupa untuk nyetak layar sama dengan 8 ditambah 4 dikali 2 dibagi 4. Pindah baris, end line, koma. Nah, di sini kita tuliskan proses aritmatikanya, operasi aritmatikanya di dalam rumus, di dalam C++-nya. Langsung saja kita masukkan X sama dengan, jangan ada spasi ya, langsung 8 ditambah 4 dikali 2 dibagi 4 titik koma. Hasil operasi aritmatik ini kemudian kita cetak juga ke layar dengan perintah cout.
out X sama dengan, nah ini hasilnya, kita masukkan variabel X-nya, kemudian pindah baris end line. Oke, selesai, kita tutup programnya. Oke, kita compile dan kita jalankan, harusnya hasilnya tadi sama seperti 10 ya. Ya, terbukti proses aritmatik tadi setelah kita hitung manual menggunakan leveling tadi, leveling pada proses operasi aritmatik, dan kita buktikan ke dalam bentuk pemrograman, hasilnya benar ya. Proses aritmatik tadi menghasilkan nilainya 10. Oke, itu contoh yang pertama ya. Berikutnya adalah contoh aritmatik yang kedua. Kalau tadi ekspresi yang tadi hasilnya 10, kita coba dengan operator yang lain ya, leveling operator aritmatika yang lain, tapi dengan angka yang sama, hasilnya akan berbeda. Seperti contohnya seperti ini. X sama dengan 8 ditambah 4. Ini ada tanda buka kurung dan tutup kurungnya. Kemudian dikali 2 dibagi 4. Nah, kalau seperti ini berarti yang seperti dari aturan operasi aritmatik yang dihitung terlebih dahulu atau diproses terlebih dahulu ada yang ada tanda kurungnya ya, yang di dalam tanda kurung. Berarti ini di sini ada 8 tambah 4, hasilnya 12. Kemudian proses berikutnya adalah ada kali dan ada bagi. Ini satu level, namun kita lihat dari paling kiri dulu. Berarti dikali 2 ya. 12 ini dikali 2 dibagi 4. Ini berarti kita 12 dikali 2 dulu, sama dengan 24 dibagi 4. Berikutnya adalah X sama dengan 24 bagi 4 sama dengan 6. Ya, hasilnya dengan angka yang sama, operator aritmatik yang sama, namun di sini ada buka kurung dan tutup kurung ini, proses dalam kurung, hasilnya akan menghasilkan nilai yang berbeda. Oke, kita coba ke dalam aplikasi lagi program tadi. Tadi program seperti ini, kita modifikasi sedikit saja biar tidak mengetik banyak ulang lagi. Ini kita modifikasi sedikit. Nah, di sini prosesnya kita kasih tanda kurung ya, buka kurung dan tutup kurung. Maka hasilnya kita lihat, hasilnya sama dengan 6. Kita compile lagi dan kita jalankan. Ya, benar ya, X sama dengan 6 hasilnya. Meskipun angka sama, proses aritmatika sama, cuma ada beda di buka kurung dan tutup kurung, maka hasilnya berbeda dengan yang tadi. Ya, jadi jangan sampai proses aritmatika itu urut-urutannya salah, hasilnya akan berbeda. Oke, sedikit contoh dari saya terkait operasi atau dengan operator aritmatik. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.